Namaku Eri, ini cerita pertamaku di sini. Kisah yang aku tulis ini berdasarkan pengalaman dari tanteku. Tepatnya 3 tahun yang lalu, rumah kami terletak di daerah Malang. Tanteku, sebut saja Selvi, tinggal di rumah kosong yang terletak di sebelah rumahku. Rumah itu memang sudah lama tidak berpenghuni, dan akhirnya dibeli oleh orang tuanya. Dia tinggal di Malang karena orang tuanya berpindah dari satu kota ke kota lain, dan dia memutuskan untuk menempati rumah itu. Daripada tinggal sendiri, maka aku disuruh oleh omaku untuk menemani tanteku untuk tidur malam di situ karena di siang hari ada pembantu yang menemani dia. Maklum, ibunya Tante Selvi dan omaku bersaudara dan Tante Selvi sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Waktu itu Tante Selvi sudah kelas 3 SMA dan aku masih duduk di kelas 2 SMP. Suatu malam, sebelum tidur Tante Selvi ngomong ke aku, "Eri, nanti malam Tante mau sholat tahajud. Berhubung Tante sudah mau ujian nasional, semoga Tante diberi kemudahan dalam kelulusannya." Aku pun mengangguk. Sudah biasa sebenarnya kalau sudah menghadapi ujian nasional, murid-murid kelas 3 berubah menjadi sangat alim dan tobat, termasuk Tante Selvi. Biasanya dia suka keluyuran sama teman-temannya daripada belajar di rumah. Setelah mematikan lampu, kami pun beranjak tidur. Tepat jam 2:30 pagi, alarm Tante Selvi berbunyi. Sudah mau sholat tahajud dia, pikirku. Kamar tidur kami memiliki satu kamar mandi yang cukup luas. Tante Selvi pun segera mengambil wudhu dan menyiapkan alat sholat dan sejadahnya. Yang aku heran, kenapa dia harus sholat tepat di depan pintu kamar mandi. Di kamar mandi terletak di belakangnya. Dan di depan Tante Selvi terdapat cermin antik berbentuk oval. Ukurannya pun lumayan besar. Aku kembali melanjutkan tidurku karena memang terlalu capek berkegiatan di sekolah. Tante Selvi lalu mengucapkan niat sholat tahajudnya. Akan tetapi, mendadak ada suara gemuruh yang berasal dari dalam kamar mandi. Suaranya seperti botol-botol sabun mandi yang terjatuh. Karena dia berpikir bahwa itu ulah tikus, dia membuka pintu kamar mandi dan mengecek ulang. Ternyata tidak ada yang jatuh. Semua barang ada pada posisinya. Berpikir bahwa itu hanyalah sebuah halusinasi, Tante Selvi pun melanjutkan sholat tahajudnya. Ketika dia hendak melakukan takbir, sekejap bulu kuduknya berdiri. Alangkah kagetnya ia ketika melihat bayangan orang besar bermata merah berdiri di belakangnya. Bayangannya terpantul di cermin sehingga tanteku mampu melihatnya. Tante Selvi berusaha menghiraukannya dan dia melakukan sujud sambil beristighfar dalam hati. Ketika dia hendak berdiri lagi setelah sujud, dia dikejutkan kembali oleh kehadiran sepasang kaki tak berbadan berjalan tepat di depan matanya. Air mata Tante Selvi mulai menetes karena dia sangat ketakutan. Ia segera menyelesaikan sholat tahajudnya dan beranjak ke tempat tidur sambil melafazkan surat Al-Quran yang dia hafal. Pagi harinya ketika aku terbangun, Tante Selvi menceritakan semua yang terjadi padanya semalam. Dia juga bercerita bahwa ketika dia hendak membangunkanku, ada bayangan orang besar yang berdiri tepat di sebelahku yang tertidur. Akhirnya di hari-hari berikutnya, kalau Tante Selvi sedang sholat tahajud, aku pun bangun dan menemaninya untuk sholat.